Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wangi Indonesia Jaya. Selamat pagi untuk saudara-saudaraku semua. Dan mungkin pagi ini saya akan mengulas beberapa komen-komen dari video saya yang sebelumnya. Satu persatu. Dan ini ibarat kata saya akan penuhi semua pertanyaan-pertanyaan atau komentar dari saudara-saudaraku semua. Insya Allah kalaupun itu saya paham dan mengerti, pasti akan saya jawab. Tapi kalaupun tidak, saya juga harus belajar lebih dulu atau mencari referensi. Oke, tidak harus terlalu panjang. Ini saya akan mengulas nomor satu adalah Bang, yang dimaksud dengan pabrikan top 10 dunia. Top 10 dunia nomor rangkuman 10 besar. 10 besar pabrikan fragrance dunia. Ini yang saya ulas bukan dalam artian suatu kepastian atau ini yang terbaik tidak. Ini berdasarkan riset market yang dilakukan oleh Badan Independen Dunia tentang market fragrance dunia. Terus apakah yang nantinya tidak disebut dalam 10 dunia atau 10 pabrikan terbesar dunia itu tidak bagus? Salah, bukan. Bukan seperti itu. Yang dimaksud dengan 10 besar pabrikan fragrance dunia itu melalui beberapa faktor. Contohnya manufaktur. Manufaktur itu industri, keindustrian, pabrikan, teknologi, dan yang lain-lain. Dan produk-produk yang memang bisa diterima untuk pasar dunia. Dan itu tidak harus fragrance saja, ada flavor, fragrance, esensial apa yang lain, dan termasuk juga raw material daripada aromatik sintetis yang memang diproduksi oleh perusahaan tersebut. Baiklah, akan kita sebutkan satu-satu. Saya ulangi lagi ya, ini bukan dalam arti perusahaan ini memang harus paling besar atau apa, tidak ya, atau kualitas paling bagus di antara yang lain, tidak. Ini berdasarkan riset market, ya toh. Apakah yang lain nanti yang tidak disebut itu kualitasnya jelek? Oh tidak, juga ada yang lebih bagus daripada top 10 dunia. Paham? Oke. Nomor satu itu Givaudan. Ya, ini memang kita tahu sendiri ya, Givaudan, dan Bang Udin juga sudah pernah visit company. Itu perusahaan yang memang betul-betul besar, gitu. Betul-betul besar dan teknologinya canggih. Semua melalui ISO. Masuk pun harus kontrol, aduh, bukan main. Itu nomor satu, Givaudan. Nomor dua, Firmenich. Dan ini juga termasuk perusahaan-perusahaan yang sangat lama. Yang sudah bahuela sekali itu. Ini sudah dipegang oleh generasi keberapa kita juga nggak tahu ya. Nomor 3 IFF. IFF ya pada polanya yang saat ini memang menguasai produk-produk household atau laundry dan material juga. Terus Symrise. Ini perusahaan kawakan juga ini. Symrise. Dan bagus sekali. Yang nomor 5 Takasago. Anda tahu sendiri Takasago memang pada polanya saat ini belum masuk area retail. Untuk toko-toko parfum retail. Kebanyakan di pola industri. Nah, itu ya. Kemudian Will Flavor. Gitu. Kalau tidak salah ini Inggris ini ya. Kemudian Man. Dulu Man ini banyak awalnya itu Manfil, gitu. Kemudian dari perpecahan dari generasi-generasi penerus, akhirnya jadi Man.
Kemudian Frutarom. Frutarom ini kalau saya tahu ini memang perusahaan dunia, ada di Timur Tengah. Ini memang perusahaan yang banyak berkecimpung di raw material dan ini banyak dipakai oleh perusahaan-perusahaan. Kemudian Shenzhen. Kalau nggak salah pengamatan saya, Shenzhen ini ada di Cina kalau nggak salah. Cuma sebatas pengetahuan saya, mohon maaf kalau saya salah. Kemudian Robertet SA, ini dari Prancis ini. Ini juga pemain kawakan juga. Dan yang saya sebut dari 10 tadi itu perusahaan yang memang memenuhi kriteria manufaktur yang ditentukan oleh Badan Riset Market Flavor dunia. Kita ulang ya. Nomor 1 Givaudan. Nomor 2 Firmenich. Nomor 3 IFF. Nomor 4 Symrise. Nomor 5 Takasago. Nomor 6 Will Flavor, ya tahu. Nomor 7 Man. Nomor 8 Frutarom. Nomor 9 Shenzhen. Nomor 10 Robertet SA. Oke, terus saya perlu tegaskan lagi, top 10 in the world ini hanya berdasarkan riset market yang memang dinilai dari pihak independen di market bisnis. Bukan harus suatu kepastian, oh produk mereka itu memang terbaik-terbaik. Tidak juga. Terus produk-produk yang tidak disebut dari ini, apakah tidak bagus? Salah. Ada perusahaan-perusahaan yang memang belum masuk kategori manufacture in the world dalam artian go public atau apa. Ada kalanya fragrance house yang ada di Greenspan atau di Cina atau di Jepang itu juga kualitas lebih bagus. Tapi itu semuanya tergantung dari pilihan konsumen masing-masing. Ini sebatas pengetahuan ya. Dalam artian apakah kita harus memakai produk-produk mereka? Tidak juga, karena memang untuk akses dari produk-produk ini butuh permodalan yang tinggi dan besar. Tidak seperti produk-produk yang umumnya beredar. Misalnya beli 1 kilo, 2 kilo. Kalau di perusahaan ini tidak akan mungkin bisa. Minimal 25 kilo itu pun masih batas kategori minimal kuantiti per tahunnya. Berapa-berapa baru bisa dilayani. Seperti itu. Jadi kalau mohon maaf sebelumnya kalau kita sebagai pemula toko-toko parfum atau masih skala kecil ya kita ikuti saja pengetahuan-pengetahuan atau kita bisa ambil sama toko-toko yang memang sudah mempunyai dan mampu untuk mendapatkan. Seperti itu. Kita tidak perlu harus terlalu muluk-muluk ingin langsung terbaik-terbaik. Tidak, jangan nanti berbahaya. Lebih baik kita mencoba gimana sih kualitas mereka ini yang 10 top dunia ini. Apakah cocok, apakah betul. Nah, seperti itu. Yang nantinya jika kita sudah jadi pebisnis besar atau apa, baru kita datang ke mereka. Itu seperti itu. Ya. Untuk yang kedua, mohon maaf ini ada pertanyaan ya. Bang, gliserol apa bisa diganti dengan PG propylene glycol? Nah, ini kemungkinan yang ditujukan untuk sebagai indeks gas daripada alkohol biar nggak nyegrak. Dan ini jawaban juga untuk pertanyaan, saya sering pakai alkohol kok selalu nyegrak atau keras. Ya, oke.
Seperti pernah kita ulas dalam konten sebelumnya, alkohol itu banyak pabrikan dan banyak bahan yang dipakai untuk pembuatan. Nyegrak atau apa itu bahasa Jawa ya, nyegrak ya, langsung kak. Nah, gitu itu memang ciri khas daripada alkohol, itu tidak bisa dipungkiri. Metanol pun malah lebih keras lagi karena memang kadarnya 100%. Tapi kenapa ada alkohol yang baunya lebih soft tapi kadarnya tinggi? Nah, itu mungkin karena memang dari bahan yang dibuat untuk pembuatan alkohol tersebut. Ya toh? Ataupun juga kita bisa mengatur atau menambahkan sesuatu bahan untuk ngindek supaya bau ini tidak terlalu nyegrak. Salah satunya yang kemarin kita ulas itu bisa ditambahi dengan air. Cuma harus ada bahan yang namanya solubilizer dengan konsentrasi dan formulasi yang memang sudah ditentukan. Jangan sampai salah. Yang kedua, supaya alkohol itu tidak terlalu dingin atau tidak terlalu panas di kulit yang menyebabkan iritasi, bisa dipakai gliserin. Terus ini untuk menjawab pertanyaan ini, apa bisa diganti dengan propylene glycol? Propylene glycol ini pada dasarnya bahan yang memang salut dengan air, ya toh. Kalau saya sarankan untuk pemakaian di fragrance atau bibit parfum, dipakai DPG, diethylene propylene glycol, yang memang bahan ini salut terhadap minyak. Jadi harus ada dua kategori, ya toh. PG propylene glycol dan DPG diethylene propylene glycol. Ini sama-sama bahan dari propylene glycol ya. Cuma kalau DPG diethylene propylene glycol ini salut terhadap minyak. Kalau PG propylene glycol ini salut terhadap bahan yang nantinya bahan dasarnya air. Misalnya kalau kita pakai jenis parfum laundry yang nantinya dicampurkan dengan air untuk bikin sabun atau softener, itu baru pakai PG yang sifatnya juga sebagai pelembut dan juga sebagai solvent atau pengikat antara minyak dengan air. Kalau dengan DPG nantinya akan solvent terhadap alkohol dan minyak, pakai DPG. Seperti itu. Apakah itu bisa mengurangi nyegrak? Insya Allah pasti bisa. Karena apa? Alkohol itu kan gas etan. Jika ditambah bahan sesuatu, kemungkinan gasnya itu juga akan turun. Karena terikat di bahan-bahan yang dicampurkan. Itu namanya indeks, ya toh. Misalnya kayak dicampur air, harus ada solubilizer, campur glycerol atau gliserin. Nah, otomatis kan gasnya ini tidak terlalu naik, sehingga tidak akan menyengat di hidung. Cuma harus melalui proses atau formulasi yang harus dihitung, tidak asal nyampur-nyampur saja. Oke. Mudah-mudahan jawaban untuk Anda yang ingin tahu yang di inbox atau komentar ini bisa diterima. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin keterbatasan saya yang memang kurang. Dan saya mohon sekali, jika sangat berkenan di konten-konten ini, kalau bisa disebarkan ke teman-teman atau ke yang lain, dan jangan lupa subscribe atau bunyikan tanda lonceng. Biar jika kita ada konten-konten baru, Anda langsung tepat mengikuti atau diberitahu seperti itu. Dan mudah-mudahan semuanya akan bermanfaat. Karena konten saya ini akan berjalan aktif seiring dengan permintaan atau pertanyaan-pertanyaan dari saudaraku semua. Makanya saya butuh dukungan subscribe, ya toh, butuh dukungan
pertanyaan-pertanyaan. Untuk apa saya mempunyai pengetahuan tentang bidang ini jika tidak bisa disalurkan ke saudaraku semua? Dalam artian bukan sok pinter atau sok tahu. Tidak, barangkali kita bisa saling membantu, saling membangun, saling mengisi. Mana yang kurang tahu, mungkin saya ada lebih tahu, bisa saya beritahukan. Adapun nanti ada sanggahan pun, saya sangat betul-betul respect dan terima kasih. Karena sebagai juga masukan saya yang mungkin belum saya ketahui. Oke saudaraku semua, saya tunggu subscribe-nya dan like serta bunyi loncengnya ya. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Wangi Indonesia Jaya.